walaupun kita sekolah minggu secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya Kak untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak. Terlebih lagi Kak, udaranya sangat segar ya Kak hari ini. Iya, kita mau bersyukur ya, Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat dan kita mau mengangkat satu lagu sejuk segar. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Sejuk segar, la 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 la. Sejuk segar, lili lili lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar, la 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 la. Sejuk segar, lili lili lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan selalu memuji. Salam kasih, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati kami setiap hari. Sekarang kami ingin beribadah secara online. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, kami tetap ingin menjalankan ibadah dengan baik. Tolong juga ya Tuhan untuk virus corona yang ada di Indonesia. Tolong agar cepat berakhir sehingga kami dapat beribadah di sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah melihat pelangi? Wah, pelangi itu indah sekali. Ya kan Kak Vina? Betul kasih, tapi ada yang lebih indah lagi Kak, yaitu kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat menyertai dan memberkati kami semua, agar kami dapat rapat untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah Ibu kami yang akan bercerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Ruth akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 23 ayat 44 sampai 55. Yaitu mengenai Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Nah adik-adik, saat itu di Bukit Golgota banyak sekali orang. Mereka semua berkumpul hanya ingin melihat Tuhan Yesus disalib. Pada saat itu yang disalib ada 3 orang adik-adik. Tuhan Yesus ada di tengah dan di kiri kanannya adalah 2 orang penjahat yang suka melakukan perbuatan jahat. Apakah Tuhan Yesus suka melakukan perbuatan jahat adik-adik? Ya, tidak ya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Loh, tapi kenapa Tuhan Yesus itu harus disalib dan dia mau lagi disalib? Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Dia mau mati disalib hanya untuk kita semua. Dia mengasihi kita agar adik-adik, Kak Ruth, kakak guru sekolah minggu semuanya, mama, papa, kita semua itu bisa selamat. Kita semua bisa masuk surga. Itulah Tuhan Yesus melakukan itu karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Nah adik-adik, saat itu tepat pukul 12 siang. Tapi suasana saat itu, cuaca saat itu gelap sekali adik-adik. Sehingga jam 12 siang kelihatannya seperti malam hari. Dan saat itu kejadian itu 3 jam. Selama 3 jam cuaca, suasana gelap semua. Matahari tidak bersinar sama sekali. Dan tabir bait Allah itu terbelah 2 dari atas ke bawah. Orang-orang melihat itu semua terheran-heran dan mereka mendengar suara Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Mereka bingung, cuaca gelap, gak ada sinar matahari, tabir bait Allah terbelah 2 dan mendengar suara Tuhan Yesus berteriak seperti itu. Mereka pada bingung dan terheran-heran, dan kepala pasukan pun berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, putuslah nyawanya atau meninggal dunia. Saat itu ada seorang bapak bernama Yusuf dari Arimatea. Dia mengenal Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia sedih. Dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu melakukan perbuatan yang tidak benar. Karena itu, dia menghadap Bapak Gubernur Pontius Pilatus. Dia minta izin untuk mengangkat mayat Tuhan Yesus dan menguburkannya di kuburannya yang masih baru. Dan ternyata Bapak Gubernur Pontius Pilatus mengizinkan Bapak Yusuf akhirnya membawa mayat Tuhan Yesus dan dikuburkan di kuburannya. Saat itu banyak ibu-ibu yang juga
datang ke Bukit Golgota, melihat kejadian di sana, dan mengikuti juga Bapak Yusuf ini membawa mayat Tuhan Yesus dan dibaringkan di kuburan di sana. Adik-adik, mati di kayu salib itu tidak enak. Sungguh sangat tidak enak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia menderita dulu adik-adik. Badannya penuh darah, ya berlumuran darah. Dia disiksa terlebih dulu. Tapi itu tidak dirasakan oleh Tuhan Yesus. Itu semua dia terima. Itu semua dia terima hanya karena apa? Sekali lagi, hanya karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik juga mau mengasihi Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Apakah adik-adik mau melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus inginkan? Misalnya, adik-adik tidak nakal lagi, atau adik-adik nurut sama mama papa, atau adik-adik mau membantu mama di rumah. Dan adik-adik juga bisa menjadi saksi loh di sekolah. Kalau ada ulangan, tidak menyontek. Siapkan diri malam harinya, belajar dengan baik. Sehingga pada esok harinya ketika mengerjakan soal, semua bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Atau mungkin adik-adik bisa juga menjadi saksi, yaitu melayani teman. Dengan cara kalau misalnya temannya nggak ngerti dalam pelajaran hari itu, adik-adik bisa bantu menjelaskan sehingga temannya bisa mengerti. Banyak adik-adik bisa melakukan yang membuat Tuhan Yesus itu sangat senang pada adik-adik. Dan kita semua juga mau menyenangkan hati Tuhan ya. Mau kan? Nah adik-adik, minggu depan kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Apa yang akan terjadi? Kelanjutan dari firman ini. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi bersama ya. Bagaimana tadi kita telah mendengarkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk kita semua, karena dia mencintai kita semua, yaitu lagunya Yesus disalibkan. Teman-teman, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan ini akan kita nyanyikan bersama. Diberikannya anaknya yang tunggal
Jangan lupa ya teman-teman untuk menghafal ayat hafalan ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Persembahan boleh dimasukkan di amplop atau dalam celengan. Persembahan ini bisa kita kumpulkan saat nanti kita sudah bisa beribadah kembali di RSG. Atau minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Kita bawakan persembahan ini sambil diiringi pujian beri syukur. Mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sekali pada kita semua. Tuhan Yesus karena sayangnya Dia mau dan rela mengorbankan dirinya supaya kita bisa selamat. Benar Kak, Tuhan Yesus melakukan itu semua karena Dia sayang sama kita, karena kasih-Nya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Maya akan menemani adik-adik untuk melakukan aktivitas. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas dengan membuat salib. Mari adik-adik, kita mulai.
Adik-adik, ini salah satu contoh ya salib yang tengahnya kosong. Nah, di sini juga Kamaya juga ada beberapa contoh ya. Nah, adik-adik, demikianlah aktivitas hari ini. Semoga menyenangkan, adik-adik bisa melakukannya bersama mama atau papa. Selamat pagi adik-adik. Baik adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita akhiri dengan doa penutup ya. Mari adik-adik kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman itu boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami melalui Roh Al-Kudus-Mu, biar firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan juga menyertai kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami hari ini. Biarkanlah di dalam kami menjalani kehidupan, kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dari kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dipermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.